Sebenarnya tesis iman ini rungkat, saya bilang. Tapi ada waktunya nanti. Karena gue bergerak atas kudrat dan iradat Allah, bukan atas keinginan gue. Kata gue gitu. Akhirnya banyak yang tahu. Nah, alhasil, satu malam saya memberikan surat, mengirim suratul Fatihah kepada Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ketika saya membaca Syarhul Ainiyah. Nah, itu yang membuat saya spontan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video, di mana dalam video tersebut kita akan menyimak alasan Tengku Qari bertobat menjadi begal nasab. Apa alasannya? Langsung saja kita simak videonya. Pada dasarnya saya ini tahdid bin ni'mah, ya. Saya pencinta Ahlul Bait Nabi, karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nggak bisa terpisahkan. Tapi ketika ada orang yang mengatakan bahwa nasab Alawi ini palsu, ya timbullah bahasa ingin tahu, ya, mencari kebenaran faktual data dan lain sebagainya. Jangan sampai yang bukan sadar Rasul menjadi sadar Rasul. Apapun ceritanya, mau di masa sekarang atau masa lampau, kan gitu pada dasarnya. Itulah yang memicu saya mempelajari konsep Imaduddin, ya. Setelah saya pelajari, terkesan awal itu saya memang tahu ini benar Imad awalnya. Dari sebelumnya juga saya ingin membela Ba'alawi, ini kan. Kemudian saya terkecoh waktu saya memberikan data kitab Abnaul Imam, dibilang palsu. Waktu itu saya percaya saja si Imad itu. Lalu saya pertahankan hujah-hujahnya, walaupun saya tidak meneliti tesisnya Imad, tapi saya memahami narasi dia. Saya carilah kitab yang dari jalur kitab nasab benar. Ya, pada awalnya saya anggap benar. Iya, ini Imam Ubaidillah nggak ada, kan gitu kan. Nah, dari situlah berawal saya meyakini tesis Imad, dan saya pada prinsipnya orangnya tipenya gini loh. Saya itu tipe mencari kebenaran. Selama kebenaran itu ada dan yang itu saya anggap batil, saya akan melindungi orang yang benar. Itu pada prinsipnya. Maka disitulah saya anggap saya berjuang untuk menyampaikan pada dasarnya bukan kebencian, tetapi kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi. Nah, di situ akhirnya berawal lah debat di Benda Kerap pertama. Benda Kerap untuk memvalidasi antara keturunan Wali Songo yang Ba'alawi atau bukan. Ya, sebagaimana beredar-beredar itu sama, ya. Di situ timbullah simpatinya Imad Mogi dan semua orang yang lain kepada saya. Sehingga dari situlah awal untuk terjadinya diskusi Banten, yang kemudian Imad CS dia tidak menyetujui adanya diskusi tersebut, bahkan mau dibatalkan. Dan saya sendiri yang maksain untuk supaya tidak dibatalkan. Karena pada prinsip saya, kalau udah nyap-nyap kita harus tanggung jawab. Ya kan? Jangan begitu diajak diskusi kita kagak mau. Itu bukan jiwa saya, Kiai Imad sih. Anda nggak datang terserah. Tapi yang penting saya nggak bakal bisa Anda atur, saya tidak datang. Saya datang sendiri. Nah, dari situlah dia bentuk tim. Kemudian yang terjadilah diskusi di Kesultanan Banten. Nah, saya dalam diskusi itu pada prinsipnya kebenaran, bukan kebenaran. Siapapun yang mendengar yang dengan hati yang benar, mereka akan memandang saya. Saya bukan tendensius atau kebencian, ya. Nah, dalam diskusi itu semua lawan-lawan diskusi yang udah memberikan hujah itu saya pahami hujahnya dan saya ulas kembali di rumah. Nah, tapi saya terus berjuang dan kemudian banyak cerita yang intinya Allah Subhanahu Wa Taala memang tidak memilih saya untuk bersama mereka utuh, gitu. Karena mereka juga takut dengan gaya saya. Pertama sekali saya sudah berantem. Karena jiwa saya enggak, ini jangan begini caranya. Ya, makanya dibentuklah PWI. PWI itu saya pendirinya, ya. Gua pendirinya. Ya. Jangan macam-macam. Berani sumpah di atas nama Al-Quran kalau gua bukan pendirinya. Ketika kejadian Tambun Selatan, si Imad mau digebukin orang, gua turun tangan di depan. Itu fatwa, bukan tipu-tipu. Habis kejadian itu gua telepon Abbas untuk membentuk Laskar Sabilillahnya. Gua juga di depan. Tapi karena misi gua, kesepakatan kita dulu, ini ya. Kalau ini ya, habis terbentuk organisasi, datengin pesantren-pesantren, diskusikan masalah nasab ini. Itu yang mereka takut. Kenapa? Yang terdepan tetap gua udah dapat banyak kelemahan tesis dia, termasuk uji nyali terkait kitab Abnaul Imam dan tentang kitab Syajarah Al-Mubarakah. Karena setiap saya diskusi itu dari kalangan Ba'alawi menyerang Syajarah, ya kan? Betul kan? Ya. Nah, dari kalangan Mukimat menyerang Abnaul Imam. Ketika saya pahami dengan metodologi otak saya berpikir, berarti dua kitab ini harus ada yang rungkat dan harus ada yang menang. Kalau nggak selesai Ba'alawi ini. Karena yang satu mengatakan kitab Syajarah itu abad ke-6, ya, dinafikan oleh si Imad yang abad ke-5. Sehingga ketika kitab abad ke-5 dia nafikan, maka tidak ada informasi terkait keluarga Ba'alawi dari kakek moyangnya bernama Abdullah. Itu paham dari sampai situ? Ya. Saya nggak bisa lengkap jelasin, terlalu panjang. Ya, terus boleh sebentar. Setelah itu saya bilang sama seorang kiai untuk membuat antitesis. Dilarang sama beliau karena kalau kamu buat itu nanti takutnya Habib-Habib yang jahat, katanya, yang nakal itu
naik kepala lagi gitu kan. Ya itu saya tahan, akhirnya nggak jadi. Cuman file-file itu saya simpan di komputer yang saya waktu bawa diskusi di Banten itu kan ada 2 komputer tuh, yang satu error. Nah, saya simpan di situ. Sudah, singkat cerita, ketika saya udah konsep seperti itu, saya menciptakan yang disebut manajemen konflik. Saya buat manajemen konflik itu tujuannya adalah supaya semua orang itu tahu tentang Ba'alawi. Gitu. Dengan gaya saya tentunya. Nah, disitulah saya mulai keluar video yang membuat panas semua muhibbin dan Ba'alawi itu. Nah, itu subhanallah merebak dan memang sampai ke masyarakat, sehingga narasi-narasi itu membuat polemik dan akhirnya saya banyak yang diserang, diancam dan semuanya. Memang itu risiko bagi saya. Nah, sehingga ketika itu saya udah nggak mau semangat lagi bicara tentang nasab ini dengan data. Kenapa? Karena tidak ada lagi lawan. Saya anggap tidak ada lagi lawan. Makanya saya selalu memakai sistem manajemen konflik, maki segala macam ya. Tapi hati nggak demikian. Banyak ada orang yang datang ke saya tanya, Tengku gimana kalau saya serang Ba'alawi? Jangan, itu urusan gua, lu jangan ikut-ikutan. Murid saya kata gitu juga. Sebenarnya tesis iman ini rungkat, saya bilang. Tapi ada waktunya nanti, karena gue bergerak atas kudrat dan iradat Allah, bukan atas keinginan gue. Kata gue gitu. Akhirnya banyak yang tahu. Nah, alhasil satu malam saya mengirim suratul Fatihah kepada Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ketika saya membaca Syarhul Ainiyah. Nah, itu yang membuat saya spontan berubah. Gitu. Sehingga hasil itu, saya ingat waktu 2 bulan saya pulang ke Aceh, ada ulama karismatik Aceh yang mengatakan begini, kami tidak pernah menghalangi kau untuk meneliti suatu kebenaran. Tapi jangan sampai nanti kamu di depan, ya kan? Lalu nanti orang punya data yang kuat, setelah itu kamu berdebat dan keleh, ya, kamu dikenal orang Aceh, yang malu kami semua. Ya. Itu satu. Maka berdiri sendiri, jangan nebeng sama orang dan kamu jangan ditunggangi orang. Nah, kalau kamu sudah dalamin, benar sudah jajum 100%, udah nggak mungkin dapat dikalahkan dan sudah terang-terang benderang gitu, baru kamu narasi kita. Kalau tidak, teliti dulu. Nanti kalau ketemu kebenaran Ba'alawi, maka kamu harus berubah. Itu tengiang-yang di kuping. Jadi dari wasilah Fatihah tadi itu, bahasa kiai itu masuk terus, teringat-ingat terus. Subuhnya Jumat, siang pada Jumat, di situ langsung saya ikrar, gerbak-gerbuk, jadi seperti itu, membalikan telapak tangan gitu. Ya, boleh saya simpulkan? Boleh. Jadi begini, saudaraku umat muslim dimanapun berada, jadi ternyata Tengku itu menurut saya pribadi, kesimpulannya Tengku itu memang sosok orang yang kritis ilmiah. Intinya muncul Sunda teamah, di tawaran kitab kubatur, dipelajari, langsung diamalkan secara narasi. Tuh. Mestinya itu jangan dulu. Mungkin yang belum khatam yang saya pahami itu ibarat, Ya. ibarat ilmu nasab. Jadi ketika ada kata-kata di situ kan kitab sahih nasab sahih itu kan adanya catatan ulama ahli nasab yang mausuqah. Itu dulunya kita memahami, kita kesannya benar-benar ahli nasab. Jadi kita mentaki gini-gini, padahal yang dimaksud itu kita orang yang membahis, ya. Itu kita harus melihat kitab nasab ulama ahli nasabah. Ketika ulama ahli nasabah mengakui nasab seseorang, itu sudah cukup menjadi syarat bahwa nasab itu sahih. Nah, itu yang di situ saya belum sempurna pada masa itu memahami kaidah ilmu nasab. Berarti antum setuju? Anda mengatakan bahwa antum itu sedang proses mutolaah lalu terburu-buru ceramah. Setuju? Istilah itu hanya istilah. Bisa. Jadi kesimpulan yang saya dapati, saudaraku sekalian, Tengku Qori itu pada masanya itu, beliau itu karena orangnya itu adalah kritis dan memang ilmiah, terus mutolaah, karena orang yang ilmiah itu selalu ingin mencari tahu dan mencari kebenaran sesuai dengan pengetahuan. Nah, seperti orang yang sedang mutolaah, belum sampai mutolaahnya, langsung tergesa-gesa terburu-buru ceramah. Nah, itu menurut saya pribadi terburu-buru mutolaah langsung ke ceramah. Nah, saya tambah lagi. Jadi terburu-buru untuk langsung ceramah itu ada misi otak saya. Saya selalu menantang orang berdebat. Karena saya mendapatkan pengetahuan itu banyak dari berdebat. Kan sebelum masalah nasab itu masalah fikih, aliran Syiah, semua Wahabi apalagi. Kenapa? Perdebatan itu bagi saya ziyadatul ilmi. Bagus. Bertambahnya pengetahuan yang kita belum tahu, jadi kita bisa mengetahui. Maka saya memancing narasi, kiai mana, ayo debat sama saya, kalahin saya, gitu kan. Bagus, musyawarah itu memang harus karena ketika saya berdebat sama orang banyak, itu walaupun saya menentang keras, ya saya nggak mau kalah. Kalau orang Aceh itu jangankan kalah, seri aja nggak mau. Itu prinsip. Tetapi jangan salah,
Di balik itu saya memahami natijah lawan. Jadi apa yang dipahami oleh lawan itu saya rekam di otak saya. Saya ulas kembali dari kitab itu, saya pahami lagi, gitu loh. Nah jadi beberapa lawan-lawan yang ada seperti kalau di TikTok tuh Ibnu Khodi, ya hampir salah suara berantem. Terus Hakim, Gopur, ya kan, termasuk Rumel, Gus Wapi juga berlanjut. Nah ketika sudah seperti itu, gue harus punya data kitab sejaman ini untuk merungkat. Saya telitilah Abnaul Imam. Setelah saya teliti Abnaul Imam, di situ gua kena tipu karena saya punya kitab ilmu tahqiq. Nah, saya pelajari kitab syarat ilmu tahqiq. Ternyata Abnaul Imam itu tambahan-tambahan yang dimaksud itu bukan tambahan yang dapat menghancurkan naskah asli. Iya. Gitu loh. Selama tambahan itu tidak menghancurkan naskah asli, itu masih musukhah, masih diterima. Update namanya. Update ya. Kalau update nggak apa-apa. Kalau tahrif itu yang salah. Ya. Oke, stop, sebentar. Nah, setelah itu saya harus punya bandingan untuk menghancurkan kitab Abnaul Imam. Sahabat? Kitab As-Sajarah Al-Mubarakah. Untuk menjadi bandingan kitab As-Sajarah Al-Mubarakah itu rungkat, Abnaul Imam unggul. Dalam perdebatan, setiap perdebatan itu selalu yang membela kitab Abnaul Imam narasinya kemuhtamalan pada perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengarah ke Syiah. Sementara Imam Fakhruddin Ar-Razi Sunni, maka dianggap tidak mungkin seorang Sunni ngagulin Syiah, kan gitu kan. Bagi saya itu muhtamal tidak kuat. Saya harus cari jalan lain untuk menemukan ketidakakuratan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Saya buka ulang itu mukadimah tahqiq. Saya buka ulang, di situ Iman gak bakal bisa menjawab. Siapa yang bernama Ali, Sayyid Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali. Ternyata kitab itu tidak pernah dibuat oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, melainkan yang lebih besar, kemungkinan besar Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali. Itu. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.